agar tidak berpanjang lebar, di bagian pengantar mungkin kita berikan kesempatan langsung kepada yang terhormat Dr. Gusti Ngurah Made Bayuningrat ya. Seperti yang sampaikan di awal, beliau adalah spesialis untuk obstetri dan ginekologi, dan juga kebetulan beliau menekuni hipnoterapi, sehingga beliau sudah mendapatkan sertifikasi. Banyak sekali ya pengalaman beliau, CV yang masuk ke tempat tiang itu ada 9 halaman, kalau tiang bacakan mungkin habis waktunya. Secara riwayat pendidikan, beliau menghabiskan pendidikan dasar sampai dengan SMA itu di Denpasar, di TK Saraswati sampai dengan SMP ya. Kemudian SMA-nya di Negeri 5 Denpasar. Kemudian S1 beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian melanjutkan mengambil spesialis di Objin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau juga sangat rajin memang belajar ini, meneruskan program pasca sarjana di Magister Manajemen, konsentrasi untuk manajemen rumah sakit. Selanjutnya meneruskan lagi ke dokter spesialis untuk subspesialis konsultan obstetri dan ginekologi sosial ya. Kalau dari riwayat pekerjaan, beliau melanglang buana, sempat di Poso, Sulawesi Tengah ketika PTT, kemudian balik ke Denpasar, kemudian sempat juga di Kalimantan Tengah, beliau sempat menjadi dokter spesialis di sana, mengabdi kurang lebih sekitar 2 tahun di sana ya. Kemudian ketika beliau pulang ke Bali, beliau di samping menekuni profesi sebagai spesialis ginekologi, beliau juga adalah pengasuh kesehatan bincang-bincang medis. Jadi beliau adalah pendiri dan juga pengasuh, bahkan sampai dengan hari ini. Untuk bidang profesional beliau mengabdi di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar dan juga di Rumah Sakit Kasih Ibu Hospital Sabe Gianyar Bali. Beliau juga seorang aktivis ya, sejak mahasiswa, anggota Senat. Kalau kita kuliah di luar Bali, memang ada juga organisasi kemahasiswaan, semacam KMHD, beliau adalah ketuanya mungkin di Unhas. Kemudian beliau juga aktif sekali mengisi seminar, pelatihan, dan juga karenanya mendapatkan beberapa piagam penghargaan. Banyak sekali tema-tema yang sempat beliau sajikan ya luas ya, di samping mengenai reproduksi dan seksual, dan juga mengenai bagaimana kita merencanakan sebuah keluarga dan sebagainya. Karya tulis juga beliau sangat banyak. Beliau sudah membuat karya tulis tentang teknik mendapatkan anak laki-laki yang berminat, silakan. Kemudian beliau adalah pendiri dan narasumber dari siaran bincang-bincang medis. Beliau adalah pengasuh rubrik kesehatan juga di beberapa koran, media radio, televisi, dan sekarang juga aktif sekali untuk kegiatan-kegiatan di online. Ini banyak sekali kalau yang sampaikan. Nanti kita berharap dari jam terbang beliau yang sedemikian tinggi ya, panjang, kita harap kita dapat perspektif yang cukup luas bagaimana mengenai penanganan problem-problem yang terkait dengan kesuburan. Dan juga nanti mudah-mudahan beliau juga bisa membuka ruang sehingga kita bisa bicara juga dari sisi non-medisnya. Untuk itu, waktu kami persilakan. Silakan Pak Dr. Gusti Ngurah Bayuningrat. Oke, Om Swastiastu, Saudara Nyane, Nampura, Yaning Wenten, nanti kata-kata mungkin yang tidak berkenan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa ini ya. Saya bisa hadir untuk berbagi di tempat yang luar biasa juga ya, dengan orang-orang yang luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak keluar biasa ya. Ya tidak apa-apa, kita santai aja ya. Karena pengalaman
ya kita semua ketika kita menerima sebuah pengetahuan dengan gaya yang santai akan lebih masuk. Jadi jangan khawatirkan kita berbeda gelar misalkan begitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima pengetahuan yang kita harapkan bersama dengan sebaik-baiknya. Nah, ini harapan Tiang. Terima kasih Dr. Ngurah Eka yang sudah luar biasa mempersiapkan ini. Kemudian narasumber yang lain, Pak Gede Jero Mahendra. Panutan Tiang sebetulnya Tiang sampai ngon-ngon niki waktu Tiang muda. Sekarang sih masih muda, tapi dulu lebih muda gitu ya. Jadi ngon yang melihat beliaunya bisa berpresentasi di mana-mana begitu ya. Nah, dan akhirnya saya bisa hari ini bisa bersama beliau untuk mengedukasi sama-sama, termasuk diri saya juga nanti. Mudah-mudahan saya mendapatkan pengetahuan juga yang baik dari semua orang yang hadir di forum ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin yang tidak berpanjang lebar karena kita ketahui bahwa panjang kali lebar nanti jadi luas. Saya mohon izin untuk share screen ya. Mungkin yang cari dulu filenya. Nanti Tiang akan coba membahas dari perspektif yang lebih paripurna gitu. Jadi umumnya kalau kita orang medis akan berbicaranya pasti kisarannya hanya tubuh fisik. Nah, ini yang mudah-mudahan di forum ini tidak hanya tubuh fisik saja yang kita bahas, namun tubuh-tubuh lain dalam arti kesehatan itu kita bisa ungkap ada apa di balik itu semua. Bisa dilihat artinya share screen saya, ampun. Bisa kelihatan share screen-nya? Durung niki. Durung, nggih. Sampun? Di tempat lain sampun api, di tempat yang belum. Filenya durung dibuka, Dokter. Filenya belum dibuka. Durung nih ke. Yang buka rumun nggih Sinampura. Makin. Belum, Dokter. Nggih, sampun. Sampun? Sampun. Sampun jero? Sampun nggih? Bapak Sampun yang lain sami? Sudah kelihatankah? Sampun. Sampun. Silakan dokter, silakan. Oke, baik. Tiang mulai nggih. Nah, niki tiang coba untuk menggali dari berbagai sumber-sumber gitu ya. Dari berbagai sumber-sumber sehingga nanti kita akan mendapatkan perspektif yang lebih luas seperti ungkapan Pak Widi tadi, bagaimana kita mendapatkan sebuah gambaran tentang ketidaksuburan sebetulnya nggih. Ketidaksuburan bukan kemandulan yang selama ini orang selalu mengungkapkan ketika pasangan itu belum atau tidak atau lama memiliki anak selalu dikonotasikan sebagai mandul. Nah, ini yang kita perlu sampaikan bahwa infertilitas atau ketidaksuburan itu suatu kondisi ketidaksuburan bukan kemandulan, kecuali di katrasi atau di steril begitu ya, atau di kalau di anjing itu diambil testisnya begitu ya. Nah, ini sepanjang testisnya itu masih ada, masih kita kategorikan ke dalam ketidaksuburan. Jadi nanti saya akan coba berbicara yang lebih luas dari konsep sehat dulu. Kemudian data-data berkaitan dengan infertilitas terutama yang ada di Indonesia. Kemudian sejauh mana pandangan masyarakat, kemudian pengertiannya seperti apa, jenisnya apa saja, kemudian proses terjadinya kehamilan seperti napi, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peluang untuk terjadinya kehamilan serta tata laksana yang paripurna nanti. Nanti di akhir kita simpulkan, mudah-mudahan Tiang bisa memberikan sharing berkaitan dengan kondisi ketidaksuburan ini. Nah, konsep yang Tiang katakan lebih luas ini, kalau kita berbicara hanya sebatas ketidaksuburan mungkin terlalu
sempit ya. Nanti saya perluas dulu bahwa kita ini berkesempatan untuk hidup. Nah, ini tentu memiliki suatu tujuan. Seperti apapun konsep agama kita, pasti memiliki suatu tujuan. Nah, kaitannya dengan salah satu menginginkan anak, tentu ini adalah bagian dari pembangunan kesehatan. Nah, pembangunan kesehatan sudah jelas memiliki tujuan bagaimana kita meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kenapa demikian? Karena pembangunan kesehatan atau derajat kesehatan yang setinggi-tingginya ditujukan untuk investasi. Jadi sekali lagi untuk investasi sumber daya manusia. Jadi kalau orang sering menyampaikan, baik itu di ranah media konvensional maupun media sosial, sering mengatakan investasi yang paling berpengaruh pada pembangunan kesehatan, pembangunan kita seluruhnya bukan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kaitannya dengan kesehatan ini apa? Nah, ini seperti tadi, pembangunan kesehatan ditentukan, kita ingin menciptakan derajat kesehatan. Nah, derajat kesehatan dipengaruhi oleh apa? Yang sering kita tidak sadari bahwa ternyata dominan paling besar pengaruh derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh satu, faktor perilaku. Dua, oleh faktor lingkungan. Nah, inilah yang kita sharingkan nanti. Karena ternyata bukan peran dari pelayan kesehatan atau di pusat-pusat sentra pelayanan kesehatan yang pengaruh besar. Bukan peran genetik yang berpengaruh besar. Nanti kalau ada anaknya, cucunya, atau menantunya tidak hamil-hamil, wah pasti nak tuane kewah lah nak cenit tengkenten. Ternyata tidak begitu. Justru diperankan lebih besar oleh faktor lingkungan dan faktor perilaku. Jadi penekanan tiang di dua domain ini. Jadi faktor perilaku dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya sudah jelas. Faktor lingkungan apa? Bisa faktor fisik, faktor kimia, biologi, sosial, bahkan budaya. Bukan budaya. Jadi nanti Pak Jero Mahendra mungkin bisa lebih mengungkapkan tentang budaya atau sosial ini. Nah, ini karena perannya ternyata di pembangunan kesehatan apa saja termasuk ketidaksuburan sangat berpengaruh hal ini. Jadi faktor lingkungan, faktor perilaku. Kalau kita telisik lagi, masuk lagi ke skop regulasi yang ada di Indonesia, ada namanya Undang-Undang 36 2009 ya, di pasal 1 disebutkan, itu masalah kesehatan ya. Disebutkan bahwa kesehatan itu adalah kondisi sehat atau kondisi sejahtera, baik secara tubuh fisik, nah ini penekanannya, baik secara tubuh fisik, tubuh mental atau psikologis, tubuh spiritual, tubuh sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi secara regulasi yang luar biasa ditelurkan oleh para pemimpin bangsa ini, nah ini mengalahkan kalau yang lihat dari literatur, kalau WHO makan lebih terbatas, hanya berisi tentang sehat fisik, mental, dan sosial, yang tidak ada kecacatan. Tapi kalau kita di Indonesia, fisik, mental, spiritual, sosial, bahkan yang bisa produktif secara sosial ekonomi. Kalau kita semua secara fisik sehat, secara mental sehat, spiritual sehat, sosial sehat, tapi sing megai-megai, sing produktif, kita tidak sehat. Jadi penekanan sehat itu bukan semata tubuh fisik kita, tubuh biologis kita, tidak. Nah itu saya ingin menekankan seperti itu. Karena tentu kita kembali ke aspek pembangunan kesehatan, itu suatu upaya. Jadi siapa yang melakukan itu? Semua komponen bangsa. Tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Nah, karena kita tahu cita-cita bangsa ini, bangsa Indonesia, ketika usianya nanti 100 tahun, seperti yang Gom Ngurah Eka sampaikan. Cetak generasi emas. Mulai dari mana? Dari periode emas namanya, periode 1000 hari pertama kehidupan. Itu secara saintis begitu. Jadi kalau di budaya kita, budaya Hindu, budaya Bali, kita kenal ada namanya generasi emas ini kalau disamakan begitu, disamaartikan ya. Ini bisa disebut sebagai mencetak anak-anak yang suputra. Nah, anak suputra ini apa? Semua hal yang baik. Anak-anak yang generasi emas ini apa?
semua hal yang baik yang diajarkan oleh agama kita. Mencetak anak yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, memiliki integritas, cerdas, dan banyak macam hal baik yang diajarkan oleh semua agama, tidak hanya agama Hindu. Nah, inilah yang kita gali kembali potensi-potensi lokal kita. Untuk mencetak apa? Generasi emas itu tidak hanya dari persoalan tubuh fisiknya. Jadi dari mind, body, and soul. Jadi pikiran, tubuh, dan hati itu adalah jadi satu kesatuan. Jadi satu sistem yang akan berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi jangan bilang, kalau datang dengan ketidaksuburan, wah ini paling sperma ini rusak, paling ini haidnya sing teratur, tidak cukup. Makanya saya katakan tidak cukup hanya berpikir sebatas biologis saja atau sebatas tubuh fisik saja. Kita mesti cari faktor-faktor lain. Nah, kenapa saya ungkap yang begini nih? Kembali saya luaskan lagi karena kita ketahui bersama ya, jenjang di kehidupan kita ini ada jenjang kehidupan yang digariskan oleh agama kita, dalam ini konteksnya agama Hindu. Kemudian jenjang kebutuhan, ya kita sudah ketahui bahwa seorang psikolog psikiatri ya, seorang dokter ahli jiwa, Maslow ya, menciptakan jenjang kehidupan yang mestinya dipenuhi oleh kita sebagai manusia. Karena apa? Ketika jenjang ini tidak bisa dipenuhi dari jenjang terbawah, tidak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi berharap kita melepaskan semua keterikatan dengan materi. Itu tidak mungkin. Nah, ini digariskan secara teoritis seperti itu. Nah, bagaimana di agama kita? Jenjang kehidupan kita sudah ketahui bersama. Ada namanya istilah catur asrama. Nah, kapan kita waktunya belajar? Namanya brahmacari. Ketika kita sudah bisa bekerja, mulai memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum Maslow. Grihasta. Nah, ketika bisa kita penuhi kebutuhan dasar, naik lagi ke kebutuhan yang rasa aman, sosial, ya, harga diri, ya, aktualisasi diri, bahkan meninggalkan materi-materi yang sudah tidak lagi menjadi keterikatan. Nah, itu di bahasa agama kita juga ada wanaprastha. Bahkan ada biksuka. Nah, ini yang mana jenjang kehidupan yang sudah kita jalani sampai saat ini? Kita mundur sedikit ya. Kalau kita lihat generasi saat ini, coba kita nilai generasi kita lah, atau kita sendiri ya, kita nilai kita berada di generasi mana ini ketika kita lahir. Nah, kenapa ini penting? Karena ini bagian dari sebuah komunikasi apa yang bisa kita sampaikan. Sama seperti halnya ini. Kalau di zaman dia mungkin webinar ini nggak ada. Di zaman kita sekolah dulu tidak ada yang namanya webinar seperti ini. Kalau kita menyampaikan dengan cara yang konvensional, di satu sisi sekarang suasananya pandemi, tentulah tidak akan tercapai apa yang kita ingin sampaikan ke masyarakat. Tentu ada jalannya. Nah, ini salah satu rule yang bisa kita pakai. Kita berada di generasi mana? Kalau kira-kira kalau pakai umur saya ya, kalau umur yang lain nanti jangan sampai tersinggung. Jadi kalau pakai umur saya ini, rentangnya saya ini di generasi X. Kalau saya di generasi X itu sifatnya ya, cara kita berlaku itu cenderung individualistik, memang kita lebih fleksibel ya, dan sedikit otoriter. Itu gaya kita. Nah, kalau gaya kita ini kita pakai untuk berkomunikasi di kondisi saat ini, nah kita tahu kondisi saat ini adalah generasi Z yang lahir kisaran di tahun 1994 sampai 96. Itu startnya di generasi Z. Kalau kita pakai jenjang komunikasi seperti itu, tidak akan nyampe. Nah, inilah yang kita harapkan terus-menerus kita belajar. Long life learning. Jadi long life education. Jangan kita pernah merasa tua dan sudah merasa hebat. Belum tentu. Justru yang muda-muda nih saat ini, yang menurut saya ya lebih banyak bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Namun ada kelemahannya. Kalau anak-anak generasi muda kita karena tidak ditempa oleh kondisi lingkungan, makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Kondisi lingkungan yang begitu stres banget waktu zaman kita, kalau zaman sekarang itu ditimpakan ke mereka, mereka akan menjadi cemas, depresi, ya, jadi sakit karena beda tantangannya. Banyak kelebihannya, mereka multitasking, bisa mengerjakan dalam satu kondisi mengambil pengetahuan dengan banyak
banyak cara, ya, atau mungkin mengerjakan sesuatu yang berbeda dalam banyak kesempatan, dalam satu kesempatan yang sama. Nah itu begitu kondisinya. Nah kalau kita masih menggunakan gugon tuwon, nak mulo ketu, hanya sekedar begitu aja, tidak ada penjelasan, manalah yang orang ngerti. Jadi kita harus cari ini pengetahuannya ini mana yang gugon tuwon yang dulu itu, mana, cari jawabannya. Nah kita ini syukur generasi X ini berada di tengah-tengah antara generasi sebelum-sebelumnya, apakah itu JI generation, silent generation, baby boomers, kita berada di tengah-tengah antara milenial dan generasi Z. Yang kan peran kita ini penting. Jadi yang tahun 1965 lahirnya sampai 76, nah itu salah satu saya lahirnya sekitar itu. Peran kita itu di sana. Jadi menyeimbangkan kondisi gugon tuwon ini dengan kondisi kekinian. Itu peran kita. Ambil itu. Nah, siapa itu generasi emas yang disebutkan oleh beliau Dr. Eka tadi? Generasi emas itu ya kita hitung saja. Di tahun 2045 siapa yang masih hidup kasarnya? Kalau dihitung dari kemampuan hidup manusia Indonesia itu sekitar 76 kalau laki-laki. Ada perempuan lebih sedikit sekitar 80-an. Dihitung aja, ditambah-tambahin itu nilainya. Jadi yang kemungkinan besar bisa ada saat itu adalah usia produktif yang generasi milenial dan generasi Z, bukan kita. Bukan kita. Makanya cepat-cepat kita tularin tuh ilmu, ya. Sampaikan, sharing sebanyak-banyaknya pengetahuan itu sehingga apa mereka bisa ada menjadi dasar atau fondasi untuk melakukan kehidupannya. Oke, nah itu kira-kira begitu. Saya sangat berbuih-buih ini menyampaikan. Nah, kembali sedikit ke program 1000 hari. Kalau kita menginginkan memiliki anak, jangan hanya sekedar memiliki anak. Kengken cara ngai pangelah nak cenik. Tidak cukup. Kalau kita hanya targetnya punya anak saja dan itu asal-asalan buat. Nah ini secara budaya, sosial budaya kita nanti mungkin Pak Jero bisa menjelaskan. Ada saat kapan boleh berhubungan, saat kapan tidak boleh itu ada aturannya. Cuma sudah kadung ya nak mulut gitu. Nah itu yang sulit. Ini ada ilmunya. Kalau kita ingin menciptakan generasi yang dicita-citakan generasi emas, mulai dari periode emas 1000 hari pertama kehidupan, apa yang bisa terjadi? Kalau kita memperbaiki sesuatu, tidak harus atau tidak hanya kita memperbaiki di hilir pocong, sehingga ada gunane. Sama seperti memperbaiki biar aliran sungai itu bersih di hilir, sementara di hulu orang buang sampah, ya sama dengan nggak bersih-bersih. Nah ini ibaratnya seperti itu. Jadi untuk menciptakan generasi emas atau menciptakan generasi emas mulai periode emas. Jadi otaknya ini mesti di-create sejak ibu hamil. Bahkan lebih ke hulu lagi ketika menyiapkan pasangan usia subur. Kalau mau nganten ini sudah disiapkan. Jadi check up secara sains ya, check up ada namanya premarital program. Itu dicek di sana. Yang laki gimana, ada kemungkinan penyakit enggak, si ibu gimana. Golongan darah saja yang berbeda ya itu memiliki kans bayi kuning, mungkin sering kita jumpai bayi kuning, kans bayi kuning itu satu contoh kecil, belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah betapa pentingnya bahwa kalau kita ingin memperbaiki generasi, perbaiki dari hulu, dari pasangan usia subur remaja. Remaja itu usia berapa? Ada yang menyebut 10, ada yang menyebut sampai 24, ada yang menyebut 15, ada yang sampai 24. Jadi sangat pendek waktu remaja itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan siar-siar kepada remaja-remaja kita. Karena sudah jelas sekali generasi emas itu jauh lebih penting. Nah ini ada di slide ini. Bahwa generasi emas itu ibaratnya jauh lebih penting daripada gunung emas yang ada di dalam perut bumi atau kandungan emas yang ada di dalam perut bumi. Karena kita menciptakan seperti yang ungkapkan di awal, kita menciptakan generasi bangsa ini sebagai bentuk investasi kita yang melebihi dari kapasitas sumber daya alam kita. Kalau sumber daya alam melimpah tapi orangnya pada polo embuh tak puyung kan repot nih. Polo embuh tak puyung ini sudah bisa dibuktikan ya secara ilmiah ya. Ini local wisdom Bali ya istilahnya. Ini istilahnya kita MRI atau kita CT scan otaknya ya, kepalanya ya. Kita menemukan pertumbuhan sel otak ini tidak sampai ke tepi tulang.
Nah, berbeda dengan yang B nih, sampai ke tepi tulang. Ini ibaratnya mungkin Intel yang zaman dulu, ini udah prosesor yang zaman sekarang gitu ya. Jadi kecepatan berpikir, kecepatan mengambilkan keputusan itu tentu yang B. Bagaimana menciptakan itu? Hanya sederhana, kasih nutrisi yang bagus. Jadi jangan mengatakan bahwa apa yang terpenting buat si bayi, si anak, si ibu. Kalau gizi kurang, tetua Bali mengatakan kalau gizinya kurang, nutrisinya kurang, apa yang dibutuhkan? Butuh gizi. Jangan bahasa Bali, bahasa Indonesia. Jadi kalau nutrisinya kurang atau gizi kurang, butuh gizi. Jadi bukan di bahasa Bali, bahasa Indonesia ya. Jadi berikan gizi yang bagus karena di hanya waktu ibu mengandung ditambah 2 tahun kehidupan si janin ya, si bayi di luar, di situ kita bisa mengkreasi otak si bayi bahkan tubuh fisiknya, tubuh psikologisnya. Maka selama dalam kandungan itu tubuh fisiologis kita setting. Tubuh sosialnya kalau ibunya suka marah-marah ya anaknya lahir marah-marah ya. Jangan salahkan bunda mengandung saja. Ya. Mungkin bapaknya salah naruh burungnya mungkin ya. Nah, ini kalau kita lihat konsep manusia itu sudah jelas ya. Manusia ini sebagai makhluk sosial ya, makhluk biologis, makhluk psikologis dan makhluk spiritual. Jadi aspek yang saya sebutkan paripurna itu cara mengelola, cara menata laksana kasus-kasus ketidaksuburan mestinya digarap dengan pola-pola perbaiki kesehatan tubuh fisik, perbaiki kesehatan psikologisnya, sosialnya, interaksi sosialnya, bahkan spiritual. Nah, ini tidak main-main. Ini orang yang membuat program di Indonesia ini luar biasa menciptakan pengetahuan itu. Tentu ini latar belakangnya ya pengetahuannya memang sudah ada sebelumnya yang diracik, diramu menjadi bentuk-bentuk pengetahuan ilmiah. Nah, ini bahasanya sekarang mungkin kerennya holistik gitu ya, cara pandang kita terhadap suatu masalah yang lebih komprehensif, lebih luas. Untuk tujuan apa? Dulu di zaman Orde Baru, kita sering menyebut membangun pembangunan manusia seutuhnya. Ya itulah dia. Itulah dia, sudah digaungkan sejak lama sebetulnya. Namun pemahaman kita hanya terkotak-kotak. Yang suka menangani fisik ya sudah di fisik doang. Di psikologis doang. Kita racik, kita ramu sebetulnya menjadi satu kesatuan. Karena tubuh manusia ini kan tadi seperti yang katakan, mind, body, and soul sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau cara pandang mengelola ketidaksuburan hanya dalam satu aspek saja, dia belum sehat. Jangankan keempatnya ini sudah sehat, kalau dia tidak bekerja, saya katakan tadi, ya tidak sehat. Gitu. Ya malas ya, sing sehat. Nah, kalau ini keempat-empatnya bagus, biologisnya bagus, psikologisnya bagus, tubuh fisiknya bagus ya, sosialnya bagus, spiritualnya bagus, ditambah dia produktif secara sosial dan ekonomi, wah luar biasa. Ini manusia generasi emas. Itu yang ingin kita ciptakan. Nah, sayangnya pandangan-pandangan ya kita semua lah, termasuk kita mungkin di awal ada kecurigaan jika tidak mendapatkan kesuburan berarti salahnya yang perempuan nih. Langsung diponis pasti nih loh nekene, pasti nekene. Wah, pasti bapak nekene ben genetik kena, padahal belum tentu. Genetik itu tadi sudah diungkapkan. Penentu derajat kesehatan kita di genetik hanya 10%, tenaga kesehatan 20%. Perilaku dan lingkungan fisik, kimia, sosial, budaya, ya. Nah, itu yang berpengaruh. Lingkungan psikologis juga. Nah, timbullah masalah-masalah seperti ini. Suami nggak mau periksa karena sudah merasa, nah ini nak anak lo gitu. Yang sering saya temui di ranah praktis ya seperti ini. Yang mengatakan ngapain saya ke sana? Kan yang menentukan hamil itu ibunya. Bukan. Nanti saya terangkan secara saintis bahwa peran laki-laki itu sama besar dengan perempuan dalam hal untuk mendapatkan kesuburan atau mendapatkan anak. Nah, ini masalah-masalahnya jadi banyak jadinya ketika cara pandang kita tidak luas, jadi masalahnya timbul tentang ketidaksuburan, kehilangan kepercayaan diri. Bayangkan, pasangan itu saling mempercayai diri satu dengan yang lain, timbul konflik keluarga, saling menyalahkan, tidak mencari solusi. Ada pandangan masyarakat bahwa terjadi infertilitas disalahkan wanita, itu sudah diungkapkan dokter Eka tadi. Selalu ceweknya salah, selalu ibunya salah, selalu istrinya salah. Suami itu tidak pernah salah.
Nah ini ego-ego sentris seperti ini, mari kita kurangi. Caranya apa? Ilmunya tahu. Cari ilmunya. Bertebaran di media sosial, bertebaran di udara ini, bertebaran di cloud. Silahkan di-download, silahkan dibaca. Yang tidak dipahami, mari didiskusikan. Sehingga kita menjadi paham, tidak terkotak-kotak. Nah, itu urusan nak loh, ragu morning ujang, ragu tugasnya minum aja, men. Adu ayam. Ini repot ini yang begini. Ya, nah, kenapa? Sudah diteliti dari beberapa hal yang bisa terjadi terhadap kondisi tadi karena ketidakpercayaan satu dengan yang lain tadi. Bayangin pasangan tidak memiliki perasaan yang cenderung memiliki perasaan yang tidak memiliki harga diri gitu. Gimana kita? Ini kan udah ranahnya bukan fisik lagi. Kalau sudah tidak memiliki ranah diri kan sama dengan orang stres kalau bahasa kasarnya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri, orang stres ini. Bayangkan gitu gara-gara tubuh fisiknya dianggap dijadikan bulan-bulanan. Nah, kemudian kualitas hidupnya bagaimana? Ini perlu dukungan. Perlu dukungan siapa? Semua pihak yang ada di lingkungan itu. Itu sudah dikatakan konsepnya di lingkungan itu. Jadi kalau yang terdekat siapa? Ya suaminya. Yang terdekat lagi siapa? Ya mertuanya, ya orang tuanya, ya keluarganya, bibinya, kakaknya. Perlu dukungan. Tidak bisa sendiri. Nah, kemudian kalau ini terjadi, bayangkan ini ada stres-stres psikologis yang notabene sumbernya ini timbal balik ya. Kalau tubuh fisiknya bermasalah bisa terjadi psikologis. Tapi kalau tubuh psikologis bahkan 70% dinyatakan di literatur itu bisa pengaruh pada tubuh fisik yang namanya penyakit ya. Istilahnya ini yang sering dibawa oleh dokter Mustika sebagai psikosomatik. Nah, ini psikosomatik. Jadi tubuh psikologis berpengaruh, jadi gangguan cara berpikir saja, yaitu bisa salah satu menyebabkan gangguan pada fungsi fisik tubuh fisik. Ya sakit di kepala, sakit di kuping, sakit di hidung, pokoknya sing bersambung, sakitnya sing jelas. Nah ini orang kena leak. Nah ini yang gini-gini kan karena kekurang pahaman kita semua. Pada ilmunya ada bertaburan, ya bahkan di bintang-bintang itu bertaburan. Ilmunya banyak sekali. Asalkan mau membuka wawasan itu. Nah ini negatif feelingnya apa? Coba kita lihat. Pasti mereka akan bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa ya saya belum hamil? Kenapa ya saya tidak punya anak? Jadi ada muncul rasa iri, ya, jangan-jangan sampai dengki, gitu ya. Jadi merasa sedikit terganggu bila ada yang bertanya tentang anak, ya, bahwa tidak menerima keadaan pernikahan, merasa gagal dalam pernikahan. Waduh, gimana ini untuk menjalankan jenjang kehidupan Maslow tadi itu gimana caranya? Kalau ini tidak tuntas yang dasar ini. Nah ini yang kita coba bahas, mudah-mudahan titik temunya ketemu. Dan sayangnya lagi, seperti yang kita sampaikan di beberapa media juga, ini kan yang trending ya tiap hari. Seorang pejabat pun mengatakan hal yang demikian, tidak ilmiah, ya, tidak ilmiah mengatakan bahwa orang yang berenang, kalau berenang sama cowok, sama bapak yang bisa ngeluarin sperma, bisa hamil. Ilmu dari mana, gitu ya? Nah, ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ini pemahaman. Jangankan kita menganggap bahwa masyarakat yang begitu ini pejabat aja kayak begitu. Bagaimana masyarakatnya? Nah inilah yang kita terus coba edukasi. Ayo kita sama-sama belajar. Kita bukan dua, hanya mau maluin dia melance gitu ya. Hanya duluan baca aja. Nah ini sedikit tentang mendapatkan anak laki tadi Pak Widi sampaikan. Mendapat anak laki. Kecenderungan tadi, kalau sudah ada masalah ketidaksuburan, selalu nyalahin cewek, selalu nyalahin istri, selalu nyalahin wanita. Pada yang jadi masalah, sebetulnya wanita dan laki-laki bisa, dua-duanya bisa. Apalagi untuk urusan cowok, mendapatkan anak cowok, anak laki-laki. Pengaruhnya dari mana? Hanya dimiliki kromosom Y namanya ya. Kromosom Y itu hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak bisa oleh perempuan. Kalau perempuan hanya punya X sama X. Kalau laki-laki punya X sama Y. Y inilah yang akan menjadi bibit laki. Nah, ini dari mana menyalahkan wanita? Ini kan salah kaprah namanya. Apalagi gara-gara itu, sempat saya waktu saya tugas di Poso dan di Kalimantan, ketemu saya kasus begini. Kebetulan orang kita gitu.
sudah 3 istrinya. Wih, miris loh, akhirnya bapak ibunya saya panggil. Ini ngobrol yuk, ngobrol Bi. Gini loh ceritanya, sampai dia mau menambah istri lagi. Yang sing nih pana emwani kel alian win gitu. Ini kan repot. Kita mau menuntaskan problemnya dia nggak tahu. Nah inilah pentingnya kita menyampaikan pengetahuan-pengetahuan ini ya. Nah, saya dari tadi berbuih-buih menyampaikan ketidaksuburan, infertil, apa nih sih gitu ya? Apa sih ini? Nah ini kalau di Kamus Besar Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia kita, istilah infertil itu istilah tidak atau kurang subur, bukan mandul ya. Ini Kamus bahasa kita. Jadi infertilitas berarti ketidaksuburan atau kekurang suburan begitu. Apanya yang tidak subur? Apakah 1 tahun menikah itu belum dikurniai anak itu disebut mandul? Bukan. Disebut infertil? Iya. Gitu. Jadi ini perlu penelusuran. Apa yang perlu ditelusuri ya? Apakah benar tidak memiliki anak selama kontak seksual teratur 2-3 kali dalam seminggu selama 1 tahun ya, tidak menggunakan kontrasepsi, juga tidak hamil. Nah, itulah salah satu yang diistilahkan sebagai ketidaksuburan. Ada jenis-jenis ketidaksuburan, jangan salah. Jangan baru anak pertama ada, kemudian anak kedua sulit mendapatkan kehamilan, sudah dibilang, wah ini kurang rago mandul gitu. Padahal belum tentu. Bisa saja, tapi belum tentu. Nah, ini kita cari ilmunya. Sebelum sampai ke sana, saya ungkap dulu data-datanya. Kenapa ini hal yang begini jadi masalah gitu ya? Kalau ini data di Indonesia, saya ambil di tahun 2012 ya. Ini ditemukan tingkat ketidaksuburan ya pasangan yang menikah itu ya pada laki-laki, ini laki-laki itu sebesar 1,2%, pada wanita 1,21%. Ini kan hampir sebanding. Jangan nyalahin perempuan gitu ya. Ini kurang tepat. Kemudian distribusi penduduk yang menikah yang tidak dapat memiliki anak. Ketika sebaran penduduk ini yang menikah, yang tidak mendapatkan anak juga sama. Ini bahkan nih prianya lebih banyak. Nah, kenapa bayi tabung itu jadi lebih banyak yang meminati begitu ya? Karena keinginan kita mendapatkan anak ini tinggi gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini. Keinginan mempunyai anak ya. Keinginan mempunyai anak dengan segera ketika pasangan itu menikah. Tentu pada wanita ini ingin sekali dia memiliki anak yang lebih cepat memiliki anak ya. Kalau dia belum punya anak, ingin sekali punya anak. Kalau yang sudah memiliki 1 anak, dia ingin juga punya anak. Jadi istilahnya punya anak ataupun tidak punya anak, yang penting dia baru menikah, ingin anak gitu. Yang laki-laki juga begitu, ingin anak. Wah, hampir sama besar keinginannya. Gitu. Kemudian keinginan nambah anak. Nah, ini sudah punya anak, keinginan menambah anak, kemudian untuk penduduk yang menikah. Sudah memiliki 1 anak, pingin lagi punya anak. Jadi kasus-kasus ketidaksuburan ini karena tidak dipahami hanya dalam konteksnya fisik saja, dianggap sudah menyelesaikan masalah, padahal belum tentu. Makanya istilahnya tidak ada buatan manusia lah kalau saya bilang. Buatan manusia yang sempurna 100%. Hanya ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa mungkin yang kita yakini segala sesuatunya sempurna. Tapi kita ini yang masih buatan manusia, apalagi itu teknologi dilahirkan oleh manusia, dibuat oleh manusia, nah itu tidak pernah terpenuhi, termasuk teknologi medis. Teknologi medis ini sudah dijelaskan signifikansi itu sampai 80% itu sudah signifikan. Di sini yang lihat Sinampura Prof Jawi, Wenten Riki. Mungkin kita bisa berbagi Prof. Luar biasa niki Wenten Prof Jawi. Niki betul-betul penelitian kalau di ranah medis ini kan penelitiannya ilmiah. Jadi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Ini ada data-data yang dikelola multi center ya. Itu yang diyakini sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu gitu ya. Jadi tidak mudah kalau sudah masuk ranah medis, minimum dari penelitian itu mesti 70-80% harus signifikan baru bisa dianggap sebagai teori medis. Kalau tidak ya belum dianggap sebagai itu. Nah, sisanya kemana ini? Nah, ada yang 20-30% ini kemana? Nah, kita kemana mencari? Karena kita tidak bisa menuntaskan semua. Nah, itulah pentingnya kita berbagi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini cerita tentang ketidaksuburan. Kalau pasangan itu menikah baru 1 bulan, jangan berharap semuanya hamil. Dari 10 orang itu semuanya hamil, itu hanya 20% saja yang hamil.
Kalau sudah makin lama menikah sampai setahun, nah itu belum banyak juga, belum 100%, 85%. Jadi bisa ini secara medis bisa dikalkulasi. Jangan berharap pernikahan itu semua akan hamil. Misalnya 10 pasangan datang ke kita, 10-10-nya hamil, belum tentu. Jadi literatur mengatakan seperti itu. Jadi makin hari faktor kesuburan kita ini akan makin turun. Jadi makin cepat menikah. Nah ini ada data yang mengatakan saat kapan menikah. Undang-undang kita sudah ada, regulasinya sudah jelas. Undang-undang mengatakan kalau wanita di atas 21 tahun boleh menikah dan punya anak. Kemudian pria dianjurkan di atas 25. 25 paling minim. Nah ini tujuannya apa? Untuk mengejar target ini, fertilitasnya, kesuburannya. Tapi bukan berarti yang di bawah 21 untuk wanita, karena banyak nih di desa-desa ini kawin muda dan sebagainya, itu sudah dianggap sudah bisa menikah. Padahal regulasi kita tidak mengizinkan sebetulnya untuk itu. Tapi kalau ada berarti kan pernikahan dini, bukan pernikahan ditu bisa ya. Nah ini, jadi makin dini, kurang dari 35 tahun usia ibu terutama ya, usia ibu, usia istri ya, itu lebih bagus untuk terjadinya peluang kehamilan dibandingkan dengan setelah itu. Nah ini datanya 10 pasangan yang datang ini di berbagai dunia ini, ada yang 1 berbanding 6, ada yang 1 berbanding 4, ada yang 1 berbanding 7. Tidak pernah 10 berbanding 10. Nah, itu tidak pernah. Nah ini yang perlu dipahami bahwa peluang untuk kehamilan itu sebenarnya sangat kecil ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi 1 sampai 10, 1 sampai 4, 1 banding 6 gitu. Jadi tidak pernah 10 banding 10. Jadi ke 10-10-nya hamil itu jarang. Ini jenis-jenis yang saya sampaikan tadi. Jika sebelumnya belum memiliki anak, baru menikah, belum anak, sudah kontak seksual selama 1 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi, nah, itu istilahnya belum juga hamil, misalnya itu istilahnya primer. Kalau sebelumnya sudah memiliki anak, kontak sudah 1 tahun, tidak juga memiliki anak, itu namanya sekunder. Namun ada istilah ya di beberapa literatur saya temukan ini istilahnya fertilitas idiopatik. Idiopatik ini semuanya normal, nah, secara tubuh fisik semuanya normal. Nah ini sama Lea dibilang nanti ya, semuanya normal. Ini penelitian ini, semuanya dianggap normal, tidak ditemukan kelainan, laboratoriumnya juga normal, kemudian tubuh fisiknya juga normal. Senggamanya sudah dilakukan teratur, bahkan sudah dilakukan sampai 2 tahun, tidak juga hamil-hamil, nanti masuk kriteria idiopatik. Jadi tidak diketahui penyebabnya. Walaupun di literatur medis, ini dikategorikan antigen antisperma, bisa saja. Namun kita harus menjawab ini. Yang ranahnya 20% itu mesti dijawab. Nah, siapa yang bisa terkena ini ketidaksuburan? Jangan menganggap cewek saja. Data berbicara bahwa laki-laki mengalami ketidaksuburan ya itu 40 sampai 50%. Dari rentang 25 sampai 50%. Itu bisa peran laki-laki. Makanya jangan merasa kuat dari sisi fisik gitu. Beda. Karena sperma itu bahasanya berbeda. Jadi ada yang besar-besar badannya belum tentu. Ada yang kecil-kecil, spermanya kencang. Nah, jadi dibuktikan dulu secara tubuh fisik. Ada kelainan enggak sel spermanya? Kalau tidak ada kelainan, baru digali sumber-sumber yang lain agar secara tinjauan ini tinjauannya paripurna. Jadi kita menangani kasus secara holistik. Jadi psikologisnya dilihat orang tadi ceritanya pandangan masyarakat kalau sudah tidak hamil selama setahun, jangankan setahun, 3 bulan aja baru menikah sudah kumpul tidak hamil-hamil, sudah datang stres dia, gali ini, obatin dia psikologisnya, terangkan ilmunya gitu. Yang tadi kan sudah disampaikan, setahun aja 85% baru orang hamil. Jangan dulu buru-buru mengatakan mandul gitu ya. Nah ini peran laki-laki di sini penting gitu karena ketika kasus ketidaksuburan ini yang dicek pertama kali itu bukan perempuan sesungguhnya, laki-laki. Jadi kalau ada pasangan datang ke tempat praktek gitu, yang dicek pertama kali itu bukan ibunya, salah betul ya. Jadi salah benar. Nah, jadi yang betul adalah diperiksakan suaminya, sel spermanya. Jadi kita kasihkan pengantar untuk dicek. Karena apa? Lebih cepat, lebih murah ya, lebih cepat, lebih murah dan efisien. Nah kalau itu, karena ini kan dua-duanya bisa mempengaruhi. Pria berpengaruh, wanita berpengaruh. Laki-lakinya yang paling mudah untuk dicek, murah lagi,
Cek dulu itu kalau udah normal, apalagi ini ada riwayat merokok, ada riwayat minum. Ya jangan bilang sok-sok ini merokok ini tambah gagah, ini iklannya saja gagah gitu ya. Ya, tapi kantong kita digagahi ya. Ya kalau enggak penyakit kanker ya, tenggorokannya bolong ya. Nah, ini bukan kita menakut-nakuti, tapi itulah sesungguhnya dari sisi keilmuan seperti itu. Jadi bukan menakutnya, bukan berarti orang yang tidak merokok lebih gagah, belum tentu juga. Ya, orang merokok kelihatannya gagah, padahal belum tentu juga. Jadi kita pahami itu ya. Jadi silakan jangan menyalahkan ibu kalau tak mengandung. Ini saya plesetkan ini apa namanya pepatah kita ya. Jangan salahkan ibu tak mengandung, salahkan bapak yang punya burung tak mendukung. Itu ya. Jadi jangan, ini bukan untuk maksud mengejek, bukan ya. Artinya untuk memudahkan memahami gitu ya, dari konteks perspektif keilmuan yang komprehensif atau holistik. Jadi, nah ini datanya. Ini bukan saya yang buat, ini datanya dari literatur. Ini yang wanita 40%, yang pria 40%, yang tidak diketahui 20%. Niki Jero Mahendra bisa bantu di sini. Ya. Kalau yang ini biarkanlah medis, karena ini diagnosa infertilitas, itu diagnosa medis, biarkanlah medis berbicara dulu, dilacak ini sumber-sumber psikisnya, kemudian ditunjang oleh psikiater, psikolog misalkan, dilacak sumber-sumbernya, tidak juga hamil-hamil, oh monggo, dari sisi spiritual, dari sisi sosial budaya, giring, sarang-sarang sinarengin diki, nah ini kalau kita lihat dari wanita, nah, ini apa masalahnya? Ini saluran ya, saluran telur ya. Kemudian hormon yang ditanya ini biasanya haidnya pun apa Bu? Ini tanya di sini. Kemudian mulut rahimnya ada keputihan tidak? Ini itu. Tapi 20% juga kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini yang laki-laki juga demikian, varikokel ini. Spermanya 10%. Nah, ini 10% yang mengalami gangguan sperma ini ya. Kemudian infeksi juga ada. Tapi 30% nggak tahu juga. Kita ini jelema nggak tahu semua gitu ya. Jangan sok-sok gitu ya. Jadi kita pahami ini dalam konteks yang positif gitu ya, yang tidak kita tahu, ayo sama-sama cari tahu ini. Cari tahu dari mana? Tadi konsep regulasi kita sudah jelas. Untuk sehat ya sehat secara fisik, secara sosial, secara psikis, secara spiritual. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi jangan a priori kalau kita punya ilmu bisa menuntaskan semua, nggak ada ilmu-ilmu lain. Habis semua ya, tutup semua fakultas kedokteran nanti. Jadi kondisi normalnya seperti apa, ini dipahami secara konteks fisik atau medis. Nah ini data-datanya sudah jelas. Apa yang dimaksud dengan sel sperma normal, volumenya berapa, pH-nya berapa, ya konsentrasinya berapa. Biasanya kita 3 cek. Jadi konsentrasinya itu ini sampai 1/10 lebih ya, 1/10 penduduk Indonesia sekali semprot. Jadi kalau ketika Bapak yang mau dicek spermanya, sel spermanya itu sekali semprot itu ngeluarin 1/10 penduduk Indonesia. Itu yang normal. Belum lagi pergerakan cepatnya dinilai minimal 20%, 25%. Kemudian bentuknya minimal 30% yang sehat. Nah itu, jadi ketiga-tiganya harus normal, baru bisa membuahi sel telur. Itu ilmunya. Ingin hamil? Boleh. Tapi apa faktornya? Nah ini kalau kita lihat proses kehamilan sudah jelas ya. Jadi mulainya tentu kan tidak di kolam renang tadi ceritanya ya. Itu mitos saja, walaupun pejabat yang bilang jangan dipercaya. Ini ilmu yang perlu dipercaya. Jadi terjadi kontak seksual secara langsung dan sperma dikeluarkan di dalam vagina atau terjadi penetrasi dan ejakulasi ya, pengeluaran sperma. Kalau hanya penetrasi aja tidak ada ejakulasi nggak bisa dinyatakan untuk bisa terjadi kehamilan. Jadi beginilah proses terjadinya kehamilan yang harus dipahami. Jadi masuk sel spermanya ini masuk ke sini dulu, enggak sini. Di sini dia kawin ya. Setelah dia kawin terjadi pembelahan. Nah ini pembelahannya ceritanya pembelahan, baru dia 7 hari masuk ke sini. Di rahim berkembangnya. Kalau dia tidak berkembang di rahim, misalkan di saluran sini dia berkembang, pecah ini, jadi kehamilan di luar kandungan. Atau di sini, di telurnya dia ketemu pecah di sini, kehamilan ovarium namanya. Atau di sini kehamilan kornu namanya. Jadi yang di luar rahim, itu istilahnya kehamilan di luar rahim. Jadi memang tidak mungkin berenang-berenang saja tiba-tiba, walaupun ada yang ngeluarin sperma di situ, nggak mungkin hamil. Ini nggak gampang masuk ke sini. Ini perlu ada penutupnya banyak di sini ya, termasuk sistem hormonal yang bekerja di vagina ini. Tidak gampang bilang nih sperma masuk, nggak gampang. Kalau sperma nggak kuat, nggak bisa.
Sperma harus normal sesuai dengan hasil tes tadi itu. Semuanya harus normal, baru bisa lewat ke situ. Oke, nanti pusing kalau saya lebih spesifik itu. Jadi sepintas saja. Jadi lokasi-lokasi yang dapat mengalami gangguan, ya tentu kita ketahui. Kalau laki-laki, nah ini lihat saja gambarnya, memproduksi nggak sel sperma nih telurnya. Kalau butuh bahasa baliknya. Kemudian ini bisa kenceng nggak ketika penetrasi? Jadi masalah-masalah yang bisa terjadi. Nah, kemudian ini dicek spermanya, keluar nggak sperma jumlahnya berapa tadi, pergerakannya berapa ya. Semua ini harus normal. Apalagi yang ada faktor risiko seperti yang saya ungkap tadi, merokok salah satu, kemudian suka begadang, suka bekerja di tempat yang bersuhu panas gitu. Kemudian suka perjalanan jauh yang menyebabkan ini buah pelirnya panas gitu ya. Nah, ini bisa juga menjadi faktor risiko. Risiko tidak selalu terjadi, tapi bisa menjadi salah satu faktor. Jadi untuk tahu, cek secara tubuh fisik. Nah, ini kalau ini normal, kita anggap normal spermanya, cek ibunya. Ibunya tentu dari vaginanya dicek, ada keputihan enggak. Kalau ibu ini banyak sekali yang mau dicek. Ini mulut rahimnya dicek, saluran telurnya dicek ya. Saluran kapum rongga rahimnya dicek ya. Kemudian saluran telurnya dicek, bahkan telurnya dicek. Ini semua ada alat tesnya. Itu secara medis sudah dikembangkan. Makanya kenapa kasus-kasus ketidaksuburan ini jangan kemana-mana dulu sebelum ke medis. Jangan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana dulu sebelum ke medis itu dulu, karena ini kasus infertilitas adalah kasus medis. Itu saya ingatkan, biar nggak salah jalan nih. Jadi cek dulu kondisi tubuh fisiknya, tubuh psikologisnya ke psikolog, ke psikiater, cek dulu. Kalau itu ditemukan normal-normal semua, cari yang lain. Itu tadi yang 20% itu. Ya. Itu simultan dilakukan, jangan menunggu karena ada batasan umur. Umurnya patokannya pada wanita, terutama pada pria sih tidak terlalu ada batasan, tapi pada wanita 35 tahun. Ini prosesnya saja ya, pengeluaran ini, gambar-gambarnya ini pembuahan yang normal terjadi di sini ya, bukan di rahim dulu. Nanti setelah 1 minggu dia akan berjalan nih, selama 1 minggu dia berjalan baru tertanam di rahim gitu, prosesnya seperti itu. Ini ada hari-harinya ya. Jadi tidak gampang mendapatkan kehamilan itu, tidak gampang. Nah, kalau kita melihat proses terapi, nah ini yang saya ungkapkan berulang-ulang tadi, satu kalau di ranah medis, di ranah fisik, selalu pasti kita wawancara dulu. Ngomong-ngomong nih, baik sama, jangan datang sendiri, apalagi cuma datang dengan mertua atau dengan orang tua. Enggak, datang dengan satu pasang. Jadi pasang itu maksudnya istrinya datang, suaminya datang. Jangan satu, itu akan diwawancara. Nah, penekanannya ditanyakan faktor-faktor risiko apa, baik pada ibu maupun pada suaminya. Pada ibu, akan ditanya tadi faktor-faktornya, apa yang berpengaruh. Bapak merokok enggak? Bapak minum, Bapak bekerja di ruangan yang bersuhu panas, di ruang mesin dan sebagainya. Atau suka perjalanan jauh yang enggak berhenti-berhenti, suka mengayuh sepeda berkilo-kilo, enggak pernah berhenti-berhenti, jadi buah pelirnya panas. Nah itu. Jadi faktor-faktor risiko belum tentu menjadi penyebab, tapi itu faktor risiko. Sama seperti ibaratnya ketika kita mengendarai sepeda motor, orang selalu bilang, nanti kamu berisiko jatuh. Tapi kan tidak semua orang yang naik sepeda motor jatuh. Itu istilah untuk mengatakan risiko. Jadi ada berisiko. Termasuk kasus ini, misalkan merokok. Tidak 100%, ada kok yang tidak merokok, yang merokok tidak hamil, atau sebaliknya ada yang tidak merokok hamil. Atau ada yang tidak, maksudnya ada yang merokok tidak hamil, atau ada yang tidak merokok juga tidak hamil gitu ya. Jadi semua bisa, karena faktornya dilihat begitu banyaknya faktor tadi, faktor lingkungan, faktor perilaku. Kalau merokok, minum, begadang, nah itu kan perilaku tuh. Jadi 30% menentukan kondisi derajat kesehatan kita. Jadi ditunjang nanti setelah wawancara, ditunjang dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, ini semua ada alatnya sekarang ya. Nah, prosesnya 80% itu adalah proses medis. Jalankan dulu itu sampai memang kondisi medis itu belum terbukti menyebabkan suatu kehamilan, baru pindah gitu. Jangan baru cuma wawancara udah pindah gitu, belum. Ya, pastikan masalahnya di mana. Kalau memang betul dikatakan tadi idiopatik, normal semua, dari hasil lab normal, dari hasil fisik normal, kemudian dari hasil wawancara juga tidak ada masalah secara psikologis dan sosial tidak masalah. Coba cek ke tempat secara mandiri apa dengan kombinasi obat ya. Tapi jangan ujuk-ujuk langsung ke ranah yang bukan indikasi medis. Karena ini ranahnya memang kalau kita berbicara ketidaksuburan adalah ranah medis. Itu dulu, ranah medisnya dituntaskan dulu, pangkat bingung.
Bukan ten boleh naduanin dados gitu, dados tapi dong sabang medis peragatan mau sama-sama boleh gitu ya, tapi jangan modesnya hilang dulu. Nah jangan sampai dipastikan memang medis tidak ada masalah, jadi idiopatik dia ya. Nah kembali ke konsep dalam petata laksana yang holistik tadi. Nah ini ranah biomedis ya, ranah fisik ya, itu ranahnya berbicara tentang molekul di gangguan fungsi. Jadi menghilangkan penyakitnya itu menyebut istilah cure atau penanganan. Nah ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, bahkan spiritual. Inilah melahirkan keilmuan medis juga. Ini bukan tidak medis. Jadi keilmuan medis juga disebut bio, psiko, sosio, spiritual. Yang konteksnya adalah lebih berbicara tentang lebih kepedulian. Ya, lebih kepedulian. Cure-nya dikerjakan, ditambah lebih peduli. Jadi istilahnya ada yang mengerjakan secara tubuh fisik itu namanya EBM ya, evidence based medicine. Jadi dibuktikan di seluruh dunia jenis-jenis terapinya, jenis-jenis pengobatannya yang sudah terbukti ilmiah gitu dari beberapa literatur jurnal, bahkan jurnalnya lahir dari multi center. Nah, itu lahirlah pengetahuan tadi. Ditambahkan kita mesti berpikir tentang value based medicine. Ini salah ketik saya ya. Value based medicine. Jadi ini copy paste yang salah. Jadi ada value based medicine ya. Biar tidak salah tangkap, ini value based medicine. Oh, sorry. Ini saya ganti ya sementara ya. Value. Oke. Ini saya salah ketik ya. Jadi dukungan psikologis ya itu penting untuk penerimaan. Kita mesti menerima kondisi apapun itu, diterima. Ini bahasanya Dr. Mustika ini. Satu kata, apapun masalah kita, jawabannya hanya menerima. Ya, menerima. Bahasa yang lebih halus lagi, tenang. Kalau kita mau tenang, katanya beliau ya, ini guru saya ini. Tenang, kalau kita mau tenang. Nah ini lawan itu ya, situasi yang seperti itu. Jadi tidak menyalahkan, bahkan mesti memberikan motivasi. Jadi siapa yang memberikan dukungan ini? Ya suami, seperti yang saya katakan, lingkungan terdekat dulu. Kalau bisa diselesaikan di sana bagus, kalau tidak bisa ya cari guru-guru spiritual ya, tenaga kesehatan yang lain, misalnya jenis dukungan yang lainnya. Apakah instrumentasi kalau memang kurang lengkap, dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan spiritual, sehingga kita menata laksana apapun kasusnya secara paripurna. Jadi cure-nya kita tangani, care-nya kita tangani. Jangan hanya cure saja, karena tubuh fisik itu. Jadi care juga, kita peduli tubuh psikologisnya dulu. Ini kadang-kadang banyak yang tidak memahami tubuh psikologis bisa pengaruh ke tubuh fisik yang disebut psikosomatik tadi. Jadi untuk menciptakan quality of life. Jadi sehat yang berkualitas ini, cita-cita yang ideal itu seperti itu. Nah ini biar tidak pincang ini definisi kita punya secara sistem regulasi kita, tapi kita nggak pakai, ini kan salah, pincang kita, dipakai gitu ya. Jadi definisi dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu sudah jelas. Jadi kondisi sehat yang dimaksud atau kesehatan itu adalah kondisi sejahtera atau kondisi sehat, tubuh fisik, tubuh psikis, tubuh sosial ya, tubuh spiritual yang yang produktif secara sosial dan ekonomi, megae dong monyong gitu ya. Nah, itu. Jadi faktor-faktor inilah yang saya ulangi lagi, faktor-faktor penting yang menentukan suatu keberhasilan, tentu faktor suami ya, yang sebelah kanan ya, faktor istri sebelah kiri organnya. Nah, ini harus dipastikan dulu secara ranah medis. Baru sampai tidak terbukti bahwa itu sebagai penyebab, baru mencari yang lainnya ya. Nah, ini salah satu faktor risiko yang saya ungkapkan tadi. Nah, ini penyakit kelamin misalnya. Pastikan memang tidak ada penyakit kelamin. Apa itu? Nah, ini kan penyakit kelamin banyak ya. Salah satu yang paling ini ya gonore, chlamydia, yang kayak gitu bahasa-bahasa medis nih ya. Nah, kemudian alkohol juga ya, merokok gitu ya. Nah, sudah jelas kalau kita amini nih apa yang ada di sampul rokok itu sebenarnya sudah jelas. Ini kan sudah bacaannya, tagline-nya seperti itu. Di rokok ya, sampul rokok nih, kita bicara sampul rokok.
Sudah jelas kalau kita baca di situ. Kalau yang dulu menyebabkan impotensia gitu ya, kemandulan itu kan disebutkan di situ. Tapi sekarang udah di tagline-nya dirubah, menyebutkan merokok membunuhmu gitu ya. Apalagi mu ini kan pengertiannya seluruh badan kita. Seluruh badan kita aja dibunuh, apalagi spermanya. Sperma ada dalam badan kita. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga tidak ke sana kemari jadinya mencari terapi yang sudah jelas 80% itu bisa kita tegakkan di ranah medis, tinggal sisanya dicari. Karena kita nggak bisa menuntaskan semua. Kalau bisa menuntaskan semua bidang yang lain yang berbau kesehatan akan tutup dia, nggak mungkin ya. Jadi aspek psikososialnya tadi, misalkan gini, ketidakmampuan mutlak untuk memiliki anak disebut kemandulan, padahal belum tentu. Sebagian besar adalah masalah digital quality, padahal bukan. Ya, tadi sudah kita jelaskan 40%, 40%, 20% itu yang lain-lain atau idiopatik. Nah, ini bayangkan kalau wanita itu dijudge atau istri itu dijudge mandul gitu, bayangkan apa yang terjadi. Jangankan istrinya, suaminya aja akan stres. Dia akan merasa sedih, merasa gugup, merasa sendiri, frustasi, marah, dan macam-macam. Menyalah-nyalahkan lagi dan sebagainya. Jadi faktor inilah yang penting kita gali juga dan kita cure dan care untuk masalah ini. Jadi kepedulian terhadap persoalan psikologis, kemudian peduli terhadap lingkungan atau persoalan sosialnya, bahkan spiritnya ya. Ini faktor emosi sudah jelas ini. Kalau ini teori medis sudah jelas sekali. Faktor emosi menyebabkan apa? Ini tubanya akan menyempit, saluran telur tadi itu akan menyempit. Kemudian ada pengaruh atau kerusakan dari sel telurnya ya. Kemudian frekuensi hubungan jelas berkurang. Kalau orang stres atau orang ada masalah, masa diajak hubungan kan susah nih. Tentu kalau laki nih ya karena stres psikologis yang tidak mau naik ampernya nih. Nah itu ya, orgasme apalagi ya. Gimana caranya kalau bisa hamil kalau tidak orgasme, tidak tidak poten gitu ya, bukan impoten, tidak poten. Gimana caranya? Nggak bisa. Jadi betapa besar peran psikososial itu dalam penata laksanaan infertilitas. Jangan hanya memandang persoalan biomedis saja. Nah ini silakan bagi dokter-dokter. Nah ini sudah ada jelas tata laksananya ya. Mau menggunakan peran ini juga boleh, dipastikan dia normal semua secara wawancara tadi, secara pemeriksaan fisik, penunjang, semuanya normal semua, baru diberikan alat-alat uji dan sebagainya. Kemudian ini ada untuk di pelayanan primer termasuk di puskesmas, ini panduannya sudah jelas sekali. Kalau medis itu pasti menularkan pengetahuan itu pasti sudah jelas di awal, pasti jelas. Nah, itulah dilakukan dulu sampai di mana ini. Apa yang sudah dilakukan? Apa sudah dilakukan pengecekan sperma? Bahkan ini bisa diulang 2-3 kali. Sudah normal nggak? Ada kelainan nggak? Ini dicek-cek juga. Kalau dia nggak ketemu masalah, nah ini baru dicari di level istrinya. Apa istrinya? Umurnya, ya, lama pernikahannya berapa? Menggunakan ini enggak? Dan yang lebih penting nih jangan salah kaprah, pengertian 1 tahun itu bukan suatu yang mutlak dalam pengertian begini. Ketika pasangan itu menikah, tapi yang satu jadi pelayar gitu lah, anggaplah jadi berlayar begitu. Walaupun 5 tahun, jelas istrinya nggak hamil-hamil. Bukan masuk kriteria itu. Ini maksudnya yang kontak seksual teratur 2-3 kali seminggu. Jadi selang-selingnya cuma 1 hari. Selang-selingnya cuma 1 hari. Jadi sekarang kontak, besok tidak, lusa kontak, berikutnya tidak, lagi kontak lagi gitu ya. Itu sudah dilakukan selama 1 tahun, sing beling-beling mesti, nah masuk kriteria ya, apalagi tidak pakai KB. Nah, itu secara ranah medis. Nah, ini di akhir ada berkembang ya di Indonesia ini sudah lama sih sebetulnya ini ini lokal kita ya. Jadi lokal wisdom kita ini sebenarnya sudah ada obat-obat yang mendukung untuk dilakukannya terapi, banyak hal, banyak macam. Apakah itu bentuknya jamu ya? Kalau obat tradisional istilahnya contohnya jamu. Kalau yang komplementer itu yang tidak ada di negara itu atau di wilayah itu datang obat ya, untuk melakukan terapi ya, itu namanya komplementari. Misalkan apa, akupuntur yang bukan ranahnya Indonesia itu datang dari Cina misalnya, itu masuk komplementari terapi. Jadi semuanya itu mendukung kepada kesehatan. Jadi dijalankan bersama-sama, tidak hanya berdiri sendiri, satu ini satu itu enggak ya, kecuali pada kasus tertentu. Kalau kasus infertilitas ya mesti dijalani bersama-sama. Nah ini yang perlu, tergantung masalahnya tadi di mana sih sumbernya gitu. Dan yang terakhir mungkin ini pengertian yang kita
pahami ya terapi komplementer itu. Jadi WHO mengatakan, di Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa pengobatan non konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan itu namanya komplement. Apa itu? Nah, contohnya sebelah kanan itu. Hipnoterapi masuk di sana, aromaterapi, ayurveda, yoga, dieterapi, reiki, macam-macam. Itu semua ranah komplementari terapi. Yang tradisional mana? Jamu. Itu yang di Indonesia. Nah, ini tinggal yang diperankan yang mana ini. Jadi jangan membuat peran-peran yang menyesatkan, tapi betul-betul ada kajian atau kaidah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu kaidah ilmiah? Apakah itu kaidah komplementer atau kaidah tradisional? Nah, itu silakan. Dan ini bisa bekerja secara bersama-sama. Dan ini sudah ada undang-undangnya. Itu undang-undangnya, ada Kemenkesnya. Ya, ada Undang-Undang 36 tadi, ada Kemenkes, ya, ada Kepmenkes ya, ada ya tentang pengobatan tradisional dan komplementari alternatif. Itu legal, kalau sudah pemerintah yang mengeluarkan itu legal, jangan khawatirkan. Itu asal benar melakukan, jangan seperti yang kita saksikan di media sosial, ya. Inseminasinya oleh yang gitu ya, paham aja saya kira ya. Oke, yang kira itu ya. Terakhir saya tutup. Ini saya petik dari sebuah slokantara. Jadi slokantara ini saya dapatkan ya. Waktu malam, nah ini berkaitan dengan anak Suputra ya. Waktu malam bulanlah sebagai lampunya. Di siang hari, harilah lampunya. Di ketiga dunia ini, dharmalah sebagai lampunya. Dan dalam satu keluarga, putra yang baik itulah cahayanya. Ini luar biasa. Ini Hugontuwon yang perlu kita tularkan. Ya, ini sudah tertulis di Slokantara ya. Kemudian di Sarasamucaya, yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung, orang yang memerlukan pertolongan, serta untuk menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan. Untuk disedekahkan, tujuannya akan segala hasil usaha. Jadi kalau dia berusaha, ada yang disedekahkan. Gunanya ia memasak, menyediakan makanan untuk orang-orang miskin. Orang yang demikian itu putra sejati namanya, alias Suputra. Jadi gitu kita menciptakan generasi emas. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Medis berjalan, kemudian yang berkaitan dengan medis atau non medis berjalan. Jadi berseiring, sejalan ya, untuk tujuannya sama, menciptakan generasi emas ya. Dengan demikian tiang akhiri dumugi Sinapura lantan kaiwangan Iwang matur nggih. Bukan untuk menjelekkan atau untuk merendahkan siapa ya. Untuk kita belajar bersama-sama, dumugi bermanfaat. Yang tutup dengan ucapan Parahasma Santi, Om Santi Santi Santi. Om. Santi, Santi, Santi.